Halo sahabati, salam bahagia, sukacita, leluasa Anda semua luar biasa. Ya, pada pagi ini, ya hari ini kita bahas sedikit bagaimana memperoleh hati yang tenang. Ya, pernah tanya nggak mengapa suasana hati kita selalu tidak tenang? Pasti banyak hal yang membuat kita tidak tenang. Ya, segala sesuatu, perbuatan, ucapan, ya, dan tindakan serta pemikiran kita, ya, kalau tidak sesuai dengan hati nurani, pasti membuat ya hati kita tidak tenang. Ya, benar nggak, sahabat hati? Nah, pertama yang membuat hati kita tidak tenang karena perbuatan kita. Perbuatan kita tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi perbuatan kita harus sesuai dengan hati nurani kita baru bisa tenang. Contoh, ya, jangan melakukan perbuatan asusila, maka hati kita menjadi tidak tenang. Ya, jangan pernah mencuri, ya, jangan pernah merampok, ya, jangan pernah serakah mengambil barang bukan milik kita. Ya, juga jangan melakukan hal-hal yang membuat ya hatimu tidak tenang. Sepertinya yang tidak perlu Anda kerjakan, janganlah Anda kerjakan. Kerjakan yang perlu Anda kerjakan. Dan dari ucapan, berbicaralah sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan hati nurani. Jangan pernah berbohong, ya. Nah, jangan pernah berdusta. Juga jangan pernah ya menghina orang lain. Jangan juga memiliki ya kata-kata yang tidak enak didengar. Ya, juga jangan berlidah dua. Ya, berbicara sesuai dengan hati nurani, dengan kebenaran, menyampaikan kata-kata yang sejuk, ya, yang damai, yang bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi orang banyak. Dengan demikian, hati kita juga akan tenang. Karena apa yang kita ucapkan itu membawa ketenangan bagi orang lain, juga akan membawa ketenangan bagi diri kita sendiri. Ya, yang satu lagi kita harus memiliki ya tindakan, ya, tindakan yang betul-betul bisa membuat kita tenang. Ya, segala perilaku kita ya yang tidak merugikan orang lain akan membuat kita menjadi tenang. Ya, nah jadi kalau mau ingin memiliki ya hati yang tenang, ya 3 syarat ya, harus memiliki perbuatan, ucapan, dan pikiran kita harus selalu bisa membawa ketenangan. Dengan adanya sebuah suasana hati yang tenang, baru kita mampu menghadapi segala urusan dan masalah. Sering membuat urusan dan masalah semakin ribet ya, dan semakin ya sulit karena kita tidak memiliki hati yang tenang ya, tidak memiliki sikap yang tenang. Nah, jadi ketika masalah datang, ya, masalah itu diselesaikan dengan ketenangan. Karena ketenangan akan melahirkan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu akan menyelesaikan masalah ya dengan sukacita. Nah, sering kita tidak tenang sehingga membuat hidup kita menjadi ribet, ya, menjadi tidak nyaman, menjadi menderita dan tidak bahagia. Maka ketenangan itu perlu sekali dalam hidup itu, ya. Nah, hidup akan menjadi lebih tenang ketika kita sudah mulai mengerti bagaimana mengontrol hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Karena ucapan dan perbuatan serta pikiran adalah bagian dari hidup kita. Jadi kontrollah hati dan pikiran kita, ya, juga jaga penampilan kita, sikap kita, bagaimana kita membawa diri ya terhadap sesama, bagaimana kita menyelesaikan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari ditentukan oleh diri kita sendiri. Ya, kita mau tenang atau tidak ditentukan oleh kita. Artinya ingin tenang, jangan lupa jangan pernah merugikan orang lain. Ya, selalu berpikir demi kebaikan orang lain. Lalu ingin tenang, jaga sikap, perbuatan, ucapan, tindakan. Ya, hal-hal yang kita lakukan jangan pernah merugikan orang lain. Ya, intinya kita selalu berpikir ya ke arah yang lebih baik. Ya, orang yang optimis juga akan memiliki ketenangan. Semangat perjuangan juga akan memperoleh ketenangan. Ya, ingin tenang, ingat harus selalu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Lalu ingin bijaksana, harus selalu ya kontrol hati dan pikiran. Jangan hidup ya mau semau kita, tidak ada aturan ya.
lalu hidup dalam aturan akan memperoleh ketenangan, ya. Jadi sahabat hati, kalau ingin hidup tenang, hati tenang, pikiran tenang, hidupmu tenang dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari juga tenang bisa menyelesaikannya, harus kontrol hati, ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Ketika hatimu kotor, hidupmu menjadi tidak tenang. Pikiranmu kotor, tidak tenang, ya. Badan kita aja lagi kotor aja, kita juga udah gelisah, pingin cepat-cepat mandi, ya. Badan kotor harus dibersihkan, hati kotor harus segera bertobat dan dibersihkan. Maka kita akan memperoleh ketenangan yang luar biasa. Karena dengan tenang, kita baru bisa bersatu dengan alam, bersatu dengan Tuhan, ya. Dengan satu ketenangan, baru kita bisa memperoleh kebahagiaan. Ingin memiliki suara hati yang bahagia, maka Anda harus belajar ketenangan. Ya, terima kasih sahabat hati, cukup sampai di sini. Salam bahagia, sukacita, leluasa Anda semua luar biasa.